Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah diseminasi tentang budaya positif yang saya lakukan di SD 002 Waru. Namun sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya adalah Dewi Purwati. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Fasilitator saya adalah Bapak Warliono SPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Marliono SPD. Adapun latar belakang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah adalah: yang pertama, sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Yang kedua, penting sekali penerapan budaya positif dalam pembiasaan sehari-hari untuk menanamkan budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter yang baik. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang saya melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah untuk menyampaikan ilmu yang telah saya dapatkan selama saya menjalankan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 kepada rekan guru dan teman sejawat yang ada di sekolah. Tujuan diseminasi budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan menggerakkan guru untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah setempat. Dukungan yang saya butuhkan dalam diseminasi kali ini adalah: yang pertama, seluruh komponen pemangku kepentingan sekolah; yang kedua, kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah dalam menumbuhkan serta menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah; yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman serta sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif; kemudian peran serta orang tua sebagai pendamping peserta didik dalam menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah: yang pertama, bersama rekan CGP Angkatan 9 lainnya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menumbuhkan budaya positif serta keyakinan kelas. Yang kedua, meminta izin untuk melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan SDN 002 Waru. Yang ketiga, membuat jadwal diseminasi secara bergantian. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru dan menjelaskan akan agenda diseminasi yang akan kami lakukan. Kemudian, mengajak seluruh rekan guru untuk membuat keyakinan kelas mereka masing-masing. Dan yang terakhir, mereferensi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Ini adalah bukti atau dokumentasi beberapa kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan di SD 002 Waru. Dan berikut ini adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Martini selaku Kepala Sekolah SDN 002 Waru. Yang terhormat teman-teman serta rekan guru SDN 002 Waru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Martini selaku Kepala Sekolah, di mana beliau memberikan izin kepada saya, memberikan support kepada saya, dan memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas diferensiasi kita pada hari ini. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan support kepada saya, motivasi kepada saya, sudah mendukung saya sejauh ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk dapat mengikuti diseminasi tugas saya pada calon guru penggerak Angkatan 9 pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu: yang pertama, menyebarkan informasi budaya positif di lingkungan SDN 002 Waru sehingga memunculkan kesadaran dalam komunitas untuk menerima dan memanfaatkan informasi sebagai perwujudan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai bukti aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif
dan implementasi dalam program pendidikan guru penggerak dan di PMN. Adapun materi kita pada hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama, terjadinya perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, mendisiplinkan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, motivasi hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol, dan yang ketujuh adalah segitiga ristus isu. Pertanyaan tematik bagi teman-teman. Cobalah amati lingkungan sekolah Anda saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-muridnya saling berinteraksi? Bagaimana gurunya saling bertegur sapa? Dan bagaimana gurunya menyelesaikan suatu permasalahan antara murid? Kemudian, suasana seperti apa yang Anda inginkan di lingkungan sekolah tersebut? Kemudian, bagaimana Anda menciptakan suasana budaya positif di lingkungan sekolah Anda? Dan yang terakhir adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya budaya positif di sekolah? Mungkin antara ibu-ibu ada yang bisa memberikan jawaban atau mungkin memiliki gambaran tentang keinginan sekolah yang ada di lingkungan kita seperti apa. Mungkin Bu Jum atau Bu Rita. Ya, silakan Bu. Baik, kalau mengamati lingkungan sekolah kita saat ini sepertinya sudah sesuai dengan harapan kita, di mana pada setiap harinya itu anak-anak nggak lagi digerakkan harus ambil sampah atau melihat sampah di sekitarnya, tapi langsung dengan inisiatif sendiri sudah bisa mengontrol diri anak masing-masing. Terus suasana apa yang diinginkan di lingkungan sekolah itu ya memang seperti itu, karena tanpa kita harus menyuruh atau memerintah anak tersebut, mereka sudah sadar dengan sendirinya. Demikian, Bu. Mungkin Bu Rita mau menambahi? Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya budaya positif. Yang pertama, tentunya kalau untuk peserta didik, budaya positif itu tentunya mereka akan mencontoh dari kita sebagai pendidik atau sebagai gurunya. Oleh karena itu, tentunya dapat terciptanya budaya positif itu akan lebih baik dari kita sebagai pendidik memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik. Hal yang sangat sepele saja, mungkin dari kehadiran kita juga mungkin lebih dahulu hadir daripada siswa. Ya, selain itu ketika kita meminta siswa contohnya saja untuk membersihkan lingkungan sekolah, halaman, misalnya memungut sampah, ada baiknya kita pun terjun langsung untuk memungut sampah tersebut. Jadi kita tidak hanya nyuruh-nyuruh, tapi kita juga ikut langsung bersama-sama mereka untuk membersihkan lingkungan, supaya kita itu terlihat menuntun, bukan menuntut siswa saja untuk membersihkan lingkungan tersebut, tapi kita sebagai figur yang dicontoh untuk menciptakan suatu budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi saya itu Bu Dewi, terima kasih. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya budaya positif itu sudah kita terapkan di lingkungan sekolah ya. Bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang nyaman, yang aman, kemudian
bagaimana kita bisa menuntut siswa untuk menjadi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan atau hal yang baik, bercakap, sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi di sini bukan hanya budinya, tapi juga perkataannya, tingkah lakunya, itu mencakup semuanya ya ibu-ibu. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, murid diibaratkan sebagai tanaman, sedangkan sekolah adalah lahan tempat bercocok tanaman. Kemudian sedangkan guru bagaikan seorang petani. Petani memiliki perannya yang sangat penting untuk menjadikan tanaman menjadi tumbuh subur. Begitu juga seorang guru akan mengusahakan agar lingkungan sekolah menjadi sebuah tempat yang menyenangkan, tempat yang aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid tersebut. Jadi bagaimana guru itu dapat menciptakan suasana yang produktif, suasana yang membangun siswanya untuk dapat tumbuh menggali semua potensi yang ada pada siswa. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang positif antara warga sekolah. Bagaimana hubungan antara guru dengan sesama guru, bagaimana hubungan antara guru dengan siswa, bagaimana lingkungan positifnya, itu semua mempengaruhi budaya positif yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu pendukung dan saling belajar, saling bekerja sama, saling menghormati, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, sehingga menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Lingkungan pendidikan yang positif menurut standar pendidikan nasional adalah lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan lagi pembelajaran yang berpihak kepada guru. Jadi di dalam suatu sekolahan itu dituntut agar berfokus kepada siswa. Jadi lebih dalam suatu pembelajaran dikatakan baik jika ada peran aktif dari pesertanya atau lebih berpusat kepada siswa. Sebagaimana tertuang dalam standar nasional pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikis peserta didik. Pertanyaan tematik yang pertama, apakah Anda dapat mengontrol dan mengendalikan murid-murid Anda di dalam kelas? Menurut ibu-ibu, apakah seorang guru dapat mengendalikan siswanya atau dapat mengontrol laku siswanya? Ya, Bu Barindra. Sebagai seorang guru pasti kita mempunyai kontrol sendiri atas murid-murid kita di sekolah atau di dalam kelas. Tanpa kita kontrol, tanpa kita memiliki peran di situ, pastinya personality akan lebih tidak bisa terkendali, apalagi pada anak zaman yang saat ini yang seyogyanya anak yang harus kita selalu dampingi dan selalu kita tuntun seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahi? Ya, sebenarnya kontrol pada siswa yang dikatakan Bu Barindra sangatlah tepat ya. Guru mempunyai kontrol tapi dia hanya sekedar eksternal atau
atau dari luar. Sebenarnya siswa ingin berubah atau dapat berubah itu tergantung dari mindset dirinya, tergantung dari dirinya sendiri, bagaimana dia mau berkembang atau tidak. Jadi kontrol diri yang paling utama adalah kontrol diri pada internal si anak. Jadi dari faktor dalam, bukan faktor luar. Guru hanyalah sebagai faktor eksternal atau faktor pendukung yang hanya bisa memberi motivasi. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruknya seseorang, hanya dirinya lah yang bisa mewujudkannya. Orang lain tidak bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya. Sekarang coba Anda genggam dua telapak tangan Anda. Anggap saja di dalam tangan Anda terdapat benda yang sangat berharga bagi diri Anda. Apa yang terjadi? Anda tidak akan membukanya. Apapun yang akan terjadi, Anda tidak akan membukanya. Jadi di sini saya minta ibu-ibu untuk menggenggam kedua telapak tangan. Ibaratnya di situ ada benda yang sangat berharga. Ya, bagaimana Anda dapat menjaganya? Bagaimana Anda menganggap ini di dalam genggaman tangan Anda ada sesuatu yang luar biasa, atau mungkin sesuatu yang sangat berharga. Anda tidak akan memberikan kepada orang lain walaupun orang lain tersebut memintanya. Sekarang gini, maksud saya, seandainya ada orang yang membujuk kepada Anda, meminta kepada Anda untuk membuka telapak tangan tersebut, apakah Anda akan memberikan benda tersebut? Sekarang yang bisa membuka telapak tangan ini adalah kita apa orang lain? Kita sendiri. Kemudian kalau sebenarnya ada orang yang memaksa, bersikeras ingin membuka tangan tersebut, apakah Anda berusaha juga untuk menjaganya? Begitu juga dengan kontrol diri. Jadi yang bisa membuka atau merubah seseorang itu mindset kita sendiri. Jadi dari internal. Jika orang lain meminta kita untuk membuka, orang lain meminta kita untuk berubah, tapi di saat kita tidak ingin membuka genggaman tangan tersebut, maka kita tidak akan bisa membuka genggaman tersebut. Begitu juga dengan kontrol diri kita. Kita berusaha untuk mengontrol siswa. Kita beranggapan murid bisa kita kendalikan, kita beranggapan murid bisa kita pegang, murid bisa kita pengaruhi. Padahal pada dasarnya kontrol diri murid terletak pada dirinya sendiri. Kita hanyalah faktor eksternal atau faktor dari luar yang hanya bisa membantu atau memberi gambaran untuk mereka berubah. Sementara berubah atau tidaknya sesuatu itu kontrolnya ada pada mereka sendiri. Jika mereka tidak ingin mengubahnya atau mereka tidak ingin membukanya, maka sebagai guru, sekeras apapun kita berjuang untuk membukanya, kita tidak akan bisa membukanya. Ya atau tidak? Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritikan membuahkan rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Padahal kalau kita gini, maksudnya kita itu mendoktrin anak, kamu salah, kamu harus begini, dengan harapan kita dapat merubah tingkah laku si anak. Padahal kontrol dirinya ada pada dirinya sendiri. Jika dia berusaha untuk tidak mau mengubah, maka sebesar apapun kita menghasutnya, mempengaruhinya, tidak akan bisa mengubahnya. Kemudian teori kontrol yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada intensitas gagal.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Ini adalah pendapat yang sedikit keliru ya. Bagaimanapun kontrol itu tetap berada pada diri mereka sendiri. Pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sekarang kita akan belajar membahas tentang disiplin ilmu atau disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Belajar untuk menghargai diri sendiri, belajar untuk mengontrol dirinya sendiri, serta belajar untuk menguasai dirinya sendiri. Jadi disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Terkadang orang selalu menghubungkan disiplin ini dengan ketaatan, dengan peraturan, dengan dengan waktu. Padahal pada dasarnya disiplin itu berasal dari kata disiplin atau artinya belajar. Disiplin itu adalah belajar bagaimana kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri untuk menjadi sesuatu yang memiliki tujuan. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianggap seseorang. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai atau ia percayai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka atas kesadaran akan nilai-nilai yang diharapkan atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, budaya, agama maupun latar belakang. Jadi di sini kita membahas tentang disiplin ya. Jadi disiplin adalah di mana usaha seseorang atau seseorang ingin belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang memiliki tujuan atau memiliki nilai-nilai kebajikan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan sendiri kemarin kalau tidak salah Bu Yuni dan Bu Barindra sudah memaparkannya, ada 6 nilai-nilai kebajikan. Mungkin ini kita langsung cut aja Bu ya. Mari kita mengamati apa yang menjadi alasan atau mendasari manusia melakukan hal-hal berikut ini. Ini kita membahas tentang disiplin ya. Seseorang melakukan sesuatu itu atas dasar apa? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Tujuannya apa ya? Biasanya kita sering memakai helm saat mengendarai motor. Itu tujuannya supaya tidak ditilang. Oh, keamanan. Supaya kalau jatuh kepalanya tidak terluka. Iya. Nah, di sini jika kita memiliki mindset kita ingin memakai helm itu karena ingin ditilang, berarti kita belum punya kesadaran penuh, kita belum punya disiplin positif pada diri kita. Pada dasarnya menggunakan helm ini untuk keselamatan. Nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah nilai-nilai keselamatan. Kemudian yang kedua, menggunakan masker dan mencuci tangan. Di sini nilai kebajikannya adalah kesehatan atau keselamatan. Jadi bukan karena peraturan, bukan karena tata tertib baru kita mau melakukannya, tapi kesadaran penuh karena nilai-nilai kebajikan yang ada pada manusia. Kemudian membayar tagihan listrik di tanggal yang ditentukan.
Ini nilai kebajikannya apa ya ibu-ibu kalau menurut ibu-ibu? Supaya listrik tidak diputus. Bisa lebih ke konsisten atau tanggung jawab gitu ya Bu. Lebih ke disiplin sih dia. Sebenarnya nilai kebajikan disiplin itu tidak ada. Disiplin itu turunan. Dalam beberapa nilai kebajikan itu sebenarnya yang ada adalah komitmen dan tanggung jawab. Tidak ada nilai kebajikan disiplin. Disiplin adalah hasil dari komitmen dan tanggung jawab yang kita lakukan sehingga menghasilkan disiplin. Sama halnya seperti karakter. Nilai kebajikan karakter tidak ada, tapi dia lebih ke bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana iman dan takwa kita sehingga membentuk karakter kita menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian kita akan membahas tentang motivasi, penghargaan, dan hukuman. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kemudian yang kedua, apakah memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Kalau menurut ibu-ibu seperti apa ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Kadang hukuman bisa menjadikan disiplin, kadang juga tidak. Tambah jadi dia kadang. Hadiah juga begitu. Sudah Bu, sudah. Terima kasih Bu Afi. Kita akan membahas tentang hukuman dan penghargaan ya. Nah di sini seseorang kalau melakukan sesuatu mungkin karena terbentuk karena gini, orang yang menyebabkan terjadi hukuman karena dia melanggar peraturan atau dia melanggar tata tertib seperti itu ya Bu. Padahal di sini karena dia takut dalam karena dia dalam melakukan kesalahan. Padahal di sini hukuman yang seperti itu atau mindset yang seperti itu biasanya tidak akan bertahan lama karena dia berubah bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Dia berubah karena hanya sekedar peraturan. Dia berubah hanya karena takut dengan peraturan, takut dengan hukuman. Biasanya tidak akan bertahan lama. Jadi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berasal dari eksternal atau dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau apresiasi dari orang lain ini juga berasal dari eksternal atau faktor luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang ada pada manusia itu berasal dari internal. Jadi dia berubah karena kesadaran diri itu berarti berasal dari internal. Tapi kalau dia berubah karena takut dihukum, takut dengan peraturan, berarti itu eksternal dan sifatnya tidak akan lama. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ini. Jika kita ingin memberikan apresiasi sebaiknya beri penguatan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, dan yang tiga memberikan pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Keempat, memberikan pengakuan secara konsisten, dan yang kelima fokus pada proses. Jika kita ingin memberikan reward kepada siswa, sebaiknya reward yang bisa dicapai semua siswa. Jangan kita memberi reward siapa yang bisa dapat 100 nanti ibu kasih hadiah. Bagaimana dengan anak yang lemah? Dia tidak akan bisa mendapatkan hadiah dari bu guru gitu. Jadi kita lebih diajukan untuk membuat reward itu untuk semua anak yang bisa dijangkaunya. Jangan kita memberikan reward hanya kepada anak-anak tertentu. Kalau anak pinter mah reward seperti itu gampang ya ibu-ibu. Sementara kalau anak yang lemah, untuk mendapatkan 100 dia akan setengah mati untuk hanya mendapatkan sebuah reward. Dan itu pun biasanya tidak bertahan lama karena dia di dalam mindsetnya dia, oh saya mau dapat hadiah jadi saya harus belajar gitu. Kemudian kalau gurunya nggak kasih hadiah maka dia akan kembali ke mindset yang awal.
Jadi pemberian hadiah ini tidak akan bertahan lama. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu kan menyakitkan, sementara kalau konsekuensi itu kan yang apa ya, sesuai dengan kesepakatan gitu. Yang kedua, membuat anak sakit, sementara kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam menjalankan waktu pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman ini biasanya ada paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Karena dia ada ini ya, sebelum melakukan konsekuensi kan biasanya diadakan persetujuan antara beberapa pihak gitu, kayak kesepakatan kelas, konsekuensinya apa, itu kan berarti sebelumnya ada perjanjian antara yang terjadi di dalam kelas. Kalau konsekuensi ini dirinya menjadi buruk, sementara kalau hukuman konsekuensi diri yang buruk, kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Yang satunya anak belajar untuk memahami peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau itu hukumannya ibu-ibu. Sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh gurunya, sementara kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh semua murid. Kemudian tidak melibatkan siswa, kalau yang satunya siswa terlibat secara langsung. Kemudian keterpaksaan atau pemberatan si siswa. Sedangkan keyakinan ini kesadaran diri untuk melakukan sesuatu. Kemudian dibangun karena faktor eksternal, sementara kalau kesepakatan ini dibangun karena faktor internal. Dan jika peraturan ini jangkanya pendek atau tidak bertahan lama, sementara kalau keyakinan kelas ini jangkanya lebih panjang. Ya, ini adalah urutan-urutan tentang kesepakatan kelas. Coba jika menurut ibu-ibu, di antara 6 kesepakatan kelas ini yang pertama yang mana ya? Ya, urutan langkah-langkah dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Mungkin Bu Jumriyah atau Bu Rita, Bu Ayu. Fira. Yang pertama yang berdiskusi itu. Kemudian yang kedua berdiskusi mengenai peran seluruh
seluruh warga kelas. Lanjut yang ketiga. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah dicari baru didiskusikan. Kita langsung lihat jawabannya ya. Itu urutannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Di sini kan biasanya kalau siswa diminta membuat peraturan kan ada kalimat tidak, jangan. Nah itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, situ kita menjelaskan ke siswa apa nilai kewajiban yang akan mereka pelajari. Contohnya kayak datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah komitmen dan tanggung jawab, ya akan menghasilkan kedisiplinan. Jadi nilai kebajikannya dia nilai karakter, konsekuensi dan tanggung jawab nilai kebajikannya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, mendiskusikan mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya lakukan ya ibu-ibu. Yang pertama saya meminta anak untuk membuat, kemudian saya mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian saya menjelaskan ke anak nilai kebajikan yang ada pada nilai keyakinan kelas yang telah mereka buat. Dan ini adalah hasil keyakinan kelas yang telah saya buat. Nah, ini ada juga beberapa sikap disiplin positif yang telah saya terapkan ke siswa. Kalau tentang budaya positif kayaknya ibu-ibu di sini udah banyak yang menerapkan ya, bahkan mungkin lebih luar biasa. Yang berikutnya kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kebutuhan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini kita amati ya ibu-ibu. Yang pertama, ibu bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti ini termasuk apa ibu? Ya, yang pertama berarti termasuk kesenangan. Ya. Yang pertama ini termasuk kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini berarti apa? Perhatian anak yang terhadap Kasih sayang. perhatian yang tadi perhatikan. Kasih sayang, termasuk kasih sayang. Benar-benar sekali. 5 kebutuhan dasar.
ya termasuk kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti ini termasuk kebebasan ya. Kemudian aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di kelas. Kalian termasuk apa? Aku sebel. Gurunya kan melihat dan Dia gambarannya jelek, malah sama gurunya dikasih ya, ke temen yang lain. Ya. Pada seperti itu lah. Dia butuh kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima. Dia juga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kebutuhan, ya termasuk penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan juga, ya kan merasa ingin dihargai. Biar saja jalan-jalan naik, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan, ya benar kesenangan. Aku suka bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, ya termasuk kebebasan. Menyetir mobil itu seru loh. Kesenangan, termasuk kesenangan. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kayaknya ini udah dijelaskan juga ya yang kemarin, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada si anak. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini anak disadarkan untuk menemukan sendiri kesalahannya. Kita tidak menunjukkan kepada si anak apa kesalahannya, tapi kita pancing-pancing biar anak menemukan sendiri apa kesalahannya. Kemudian bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana, dia sendiri yang akan menyadari dan dia sendiri yang akan menemukan solusi bagaimana ia akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menyetabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini merupakan salah satu contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah ya ibu-ibu. Ini segitiga restitusi yang saya berikan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan di dalam kelas. Jaga persaudaraan dan pertemanan. Nah, menurut kalian nih, tindakan yang kalian lakukan itu benar atau salah? Salah menurut iya. Terus kalau menurut kalian, kira-kira perbuatan kalian telah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat tidak? Iya, kesepakatan kelas mana yang telah dilanggar? Tidak menghargai orang lain. Iya benar, karena tadi mengolok, kemudian bermain liur itu merupakan bagian tidak menghargai orang lain. Kalau bermain liur nggak boleh itu ya, itu berarti si hijab tidak menghargai temannya ya. Kan ibu udah menjelaskan sesama teman kita harus saling menghargai dan menghormati ya sayang ya. Oke, sekarang dari cerita tadi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Meminta maaf. Ya, ibu butuh inisiatif nih. Siapa dulu yang mau minta maaf? Oh iya, kenapa kamu minta maaf duluan? Karena saya Oh gitu, karena Ijam merasa yang bersalah duluan ya. Terus kalau Ijamnya gimana? sudah Mau memaafkan? Iya. Ya ini satu ya Bu,
contoh kasus setelah ini kita selesai. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah yang telah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap keras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kalau sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian ke sekolah. Sekarang comot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian ia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sekarang pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Tapi dia menghukum sesuai dengan sanksi ya, sesuai dengan konsekuensinya ya, sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kedua, kira kebajikan apa yang ingin ditunjuk oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Ya, dia lebih konsisten, tanggung jawab, disiplin juga. Terus menghargai, bagaimana ia bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar apa yang ditunjukkan oleh Sabrina? Kalau menurut kebutuhan dasar manusia berarti Sabrina sebagai apa? Kebutuhan dasar tadi itu ada ya. Kalau Sabrina ini dia bertahan hidup. Ya, dia masih bertahan hidup. Ya kan dia meminta kepada si guru. Dia memberi alasan untuk tidak dihukum gitu kan, berarti di situ adalah bertahan hidup. Sementara Pak Lukman ini posisi kebutuhan dasarnya sebagai ini merasa bersalah, karena di situ ada kata kamu sudah bersalah, ini berarti kan dia menunjukkan rasa bersalah gitu. Bila Pak Lukman mengenai kayaknya ini terlalu panjang deh, cut saja. Ya, refleksi dan kesimpulan. Sebelum belajar materi ini, awalnya saya setelah menyimak materi ini, saya jadi paham bahwa dan selanjutnya saya akan ya refleksi kasihkan materi jadi belum pada materi ini sebagai diri seperti apa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba refleksi dari kesimpulan materi yang sudah dibawain oleh Ibu Dewi. Sebelum belajar materi ini, awalnya saya adalah seorang guru yang penghukum.
saya beri pelajaran sedikit agar dia menjadi anak yang disiplin. Setelah menyimak materi ini, saya jadi paham bahwa kita tidak boleh terlalu keras dalam mendidik peserta didik. Karena dalam menjadi guru penghukum, itu belum tentu anak akan berubah disiplinnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Anak akan peserta didik akan disiplin pada saat ada di kelas saya sendiri, pada saat ada saya. Melainkan kalau saya sudah keluar dari pintu, maka dia akan mulai dari awal sebagai peserta didik, sebagai anak-anak pada masa usianya. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini dan selanjutnya saya akan menjadi guru pembimbing yang akan membimbing anak-anak. Yang jelas saya tidak akan terlalu keras lagi dalam mengajar dan mendidik mereka agar sampai nanti anak-anak akan tetap menjadi dirinya sendiri dan akan lebih memahami sesuai kedisiplinan, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan usia terutama, dan kodratnya sebagai anak-anak. Terima kasih. Kasih aplaus. Dewi. Mewakili ya. Itu tuh senang karena sudah sampai kesimpulan. Karena sebentar lagi ada terima kasih. Gitu. Ya, sebenarnya ya saya memberi motivasi kepada teman-teman juga yang mau masuk CKP. Ayo, banyak ilmu yang kita dapat. Sebenarnya ini karena saya kurang bagus untuk menyampaikan materi. Sebenarnya banyak manfaat dari guru penggerak. Dari saya belajar dari menjadi guru penggerak di situ, selama pendidikan ya, saya tahu membedakan. Saya belajar sedikit untuk membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Sebenarnya kalau sebabnya seorang guru olahraga, dia memberi hukuman anak untuk, bukan hukuman sih, sesuai dengan konsekuensi ya, untuk berkeliling lapangan, itu bukan termasuk hukuman, dan itu diperbolehkan karena dia sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan bidangnya. Kalau sebabnya anak telat, kita hukum membersihkan toilet, itu tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi kita memberikan tingkat konsekuensi sesuai dengan bidangnya, itu diperbolehkan. Sumpahnya anak yang tidak mengerjakan PR bahasa, kemudian dia menulis kalimat atau puisi, bisa, karena sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau yang menyimpang itu yang tidak dibolehkan. Karena apapun yang terjadi, berikanlah sesuatu konsekuensi yang sesuai dengan kesalahannya. Jangan memberikan hukuman yang jauh dari jalur kesalahannya. Oke, demikian bukan pemaparan, sedikit penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Trisilawati. Saya salah satu teman sejawat dari Ibu Dewi Purwati, yang mana beliau adalah peserta CGP Angkatan 9. Di sini saya akan memberikan umpan balik atas kegiatan diseminasi yang beliau lakukan. Yang pertama, dari pemaparan materi yang beliau lakukan sudah cukup baik, cukup jelas, dan banyak sekali masukan dari kegiatan diseminasi tersebut, umpan balik positif kepada kami sebagai teman sejawat. Salah satunya saja yang biasanya untuk saya pribadi adalah tipe guru penghukum, yaitu apabila siswa tidak mengerjakan tugas atau melaksanakan tugas dengan yang kita instruksikan, yang kita berikan, biasanya saya memberikan hukuman atau sanksi.
Di sini setelah saya mengikuti diseminasi atau paparan yang beliau jelaskan, saya menjadi paham bahwasanya seorang guru itu bukan menjadi seorang penghukum atau penuntut, akan tetapi kita di sini diminta untuk menjadi seorang guru yang mampu menuntun siswa kita untuk lebih baik lagi. Selain itu, dengan mengikuti diseminasi yang beliau paparkan, kita banyak sekali pengalaman yang mana kita menjadi seorang guru yang bisa mengontrol emosi terhadap peserta didik kita. Mengingat karakter peserta didik itu berbeda-beda dan keingintahuan serta pengetahuan mereka pun berbeda-beda. Ada siswa yang mungkin pandai di akademiknya, begitupun ada beberapa siswa yang pandai atau paham di keterampilan atau dengan akademiknya. Selain itu, di kegiatan diseminasi beliau juga memaparkan yaitu tentang segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi itu yaitu pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh siswa, yang siswa tersebut sendiri yang dapat menemukan atau mencari solusinya untuk diri mereka sendiri. Kita sebagai seorang guru hanya mendampingi atau mengingatkan kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik tersebut sendiri yang dapat menemukan masalah. Contohnya saja, pada suatu hari ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kita tidak boleh langsung menghukum siswa tersebut atas kesalahannya, akan tetapi kita sebagai guru tadi, seorang penuntun, kita diminta untuk mencari tahu apa sih alasan seorang siswa tidak mengerjakan PR tersebut. Nah, dari siswa itu sendiri pasti akan memberikan alasan kenapa kok saya nggak ngerjakan PR. Oh, ternyata mungkin ketika guru menjelaskan dia tidak memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut karena mungkin dia asik bermain dengan temannya. Nah, mungkin dari siswa itu sendiri nanti akan timbul, oh berarti kalau demikian ketika guru menjelaskan materi pelajaran saya harus lebih memperhatikan, dan apabila ada materi yang belum dipelajari sebaiknya saya bertanya oleh guru saya tersebut. Sehingga dengan kesadaran yang dia miliki sendiri, ilmu yang akan dia peroleh nantinya akan berdampak panjang atau diingatkan mereka akan menjadi suatu pengetahuan yang akan melekat di diri mereka, tidak hanya karena oh saya belajar karena takut nanti dapat sanksi dari guru, tidak seperti itu, akan tetapi timbulnya kesadaran dari dia sendiri untuk rasa keingintahuan memahami suatu pelajaran yang awalnya dia tidak pahami karena mungkin tadinya dia asik bermain dengan temannya, dia menjadi memperhatikan sehingga pengetahuan mereka akan tumbuh dengan sendirinya dengan keinginan dia sendiri. Nah, dengan demikian misalnya suatu ketika dia tidak mengerjakan PR, seorang guru akan memberikan sanksi. Nah, sanksi tersebut bukan sanksi yang ditetapkan oleh guru itu sendiri, akan tetapi yang disepakati oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas dan guru tentunya. Misalnya saja apabila seorang siswa tidak mengerjakan PR matematika. Nah, pada saat dia terlambat, misalnya tidak mengerjakan soal PR matematika, dia akan tumbuh kesadaran untuk mengerjakan sanksi yang sudah disepakati tersebut. Contohnya saja mungkin contoh sanksi yang sesuai dengan bidangnya yaitu menghafal perkalian. Jadi ketika seorang guru memberikan sanksi kepada siswa, diharapkan sanksi tersebut sanksi yang sesuai dengan bidangnya. Ya contohnya tadi pelajaran matematika, berarti mungkin siswa itu hukumannya atau sanksinya yaitu menghafal perkalian. Ya, masuk disiplin. Bullying bukan disiplin. Bullying masuk. Ya, menghargai atau menghormati. Boleh memakai topi di jalan kelas. Ya, itu termasuk disiplin. Nggak boleh berantem. Doh, berantem tidak boleh berantem. Masuk apa? Menghargai. Ya, menghargai, tidak menghargai orang lain berarti. Tertib saat berdoa. Ya, disiplin. Libur selama 1 bulan. Oh, no.
Yang tidak disendirikan, bawah disendirikan. Yang piket datang lebih Tanggung jawab. Ya, masuk tanggung jawab aja, Nak. ini sampai 5:30 murid masuk dan duduk di tempat masing-masing. Disiplin. Amel tidak boleh orang tua. Ya, masuk mana itu berarti? Itu Menghargai orang lain. harus piket tepat waktu. Tanggung jawab apa disiplin? Tanggung jawab. Iya. Masuk tanggung jawab. Tidak belajar masuk selama sekolah. Itu bukan, sana sendirikan. Enggak, nanti Ibu sendirikan. Loh, kok taruh situ, Bani? Tidak boleh memasuki wilayah guru. Disiplin. Menghargai dong. Kan bentuk dari menghargai guru. Ibu, jam dini harus nyala, tidak boleh main. Bukan sana disendirikan. Nanti kita pilah. Saat guru berbicara jangan ada yang tidak boleh ngolong orang tua dan libur 5 bulan. Apa itu? Tidak boleh berkata-kata kotor. Kalau berkata kotor denda 50.000. Denda 50.000. Yakin Bu sih? Nggak, itu bercandaan aja temanmu. Nah, selesai 9 juta.